Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya, nampak jelas murid-murid secara tidak langsung telah menghakimi tanpa belas kasihan. Mereka memiliki pandangan bahwa ketika ada seorang yang lahir cacat, maka kondisi tersebut dipandang sebagai sebuah hasil perbuatan dosa. Entah itu dosa orang tuanya, ataukah dirinya sendiri. Para murid percaya bahwa kemalangan yang luar biasa tersebut, yaitu bahwa orang itu telah buta sejak lahir, merupakan hukuman Tuhan atas suatu kejahatan yang luar biasa. Bagaimana tanggapan Yesus tentang hal ini? Menarik untuk kita renungkan. Yesus memberikan sebuah jawaban yang sangat tajam, bahwa kebutaan anak itu bukanlah sebagai hasil perbuatan dosa, melainkan Allah memiliki tujuan khusus melalui kehidupannya. Demikian pula dalam kehidupan setiap orang percaya. Mungkin hari-hari ini saudara sedang diperhadapkan pada sebuah pengalaman yang membuat saudara mengalami dan merasakan penderitaan yang luar biasa, dan berbagai ragam pikiran atas apa yang menjadi penyebab saudara menderita sedang memenuhi pikiran saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, jawaban Yesus tersebut mengajar dan sekaligus menyadarkan kita bahwa orang yang paling menderita hidupnya bukan berarti ia seorang pendosa besar. Kita harus berhati-hati supaya tidak menghakimi orang lain sebagai pendosa besar hanya karena mereka sangat menderita. Janganlah kita juga menuduh mereka yang telah dibenarkan Allah dan menghukum mereka yang baginya Kristus telah mati. Episode ini mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan tidak selalu disebabkan oleh karena kesalahan atau dosa kita, tetapi bisa juga karena Allah punya maksud tertentu, supaya melalui penderitaan yang kita alami, hal tersebut akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jika saat ini saudara sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, dan saudara menyadari sudah membereskan semua kesalahan saudara serta bertobat, berhentilah menghakimi diri sendiri, berhentilah menyalahkan diri sendiri, karena sesungguhnya Tuhan sedang bekerja dengan menyatakan pekerjaannya melalui masalah dan penderitaan saudara. Kuatkan dan teguhkan hati saudara, saudara pasti mampu melewatinya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu saat ini. Kami bawa semua beban penderitaan kami. Nyatakan pekerjaan-Mu dalam penderitaan atau masalah yang terjadi dalam hidup kami, agar supaya nampak kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu melalui episode ini. Kami percaya kami akan baik-baik saja, sekalipun dalam penderitaan kami, karena Engkau senantiasa bersama dengan kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini kiranya senantiasa jadi berkat. Tetap jaga kesehatan saudara. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.